Halo, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Anggi Kurniawan. Di sini saya akan memberikan video tentang pembelajaran install Samba, DNS, FTP, Telnet, SSH, Webmin, dan Web Administrator. Untuk selanjutnya, mari kita ikuti langkah-langkah yang saya buat di video ini. Oke, yang pertama kita masuk ke Ubuntu-nya dan ketik apt install Samba. Di sini kita install Sambanya yang dulu. Di sini saya sudah mendownload sebelumnya. Setelah itu kita masuk ke McDir secure. Nah, filenya sudah saya buat. Setelah itu kita konfigurasinya nano-etc.samba/smbd.conf. Nah, di sini kita akan konfigurasi Sambanya. Kita yang paling bawah kita tulis public untuk foldernya, public. Di sini kita akan ketik path sama dengan /secure, terus read table sama dengan yes, terus browsable sama dengan yes, terus guess oke sama dengan yes, terus guess only sama dengan yes, terus create mode. Nah, di sini kita masukkan angka 0777. Setelah itu directory mode kita masukkan angka yang sama. Nah, setelah itu Ctrl X /Y, terus kita akan merestart Sambanya. Maaf, saya salah ketik dikit. Di sini sistem CL restart Samba. Nah, berhasil. Terus kita akan config akan mengecek foldernya. Nah, kita sudah dapat IP-nya, terus kita masuk ke CMD, terus masukkan angka IP tadi. Kita tunggu. Nah, di sini udah jadi folder yang kita buat tadi, yaitu folder public, dan di sini sudah ada nama saya sendiri. Oke, selanjutnya kita balik ke Ubuntu-nya. Di sini kita akan melakukan clear dulu biar bersih. Masuk ke CD, kita akan melihat itunya. Lalu kita akan membuat user add. Anggi, saya akan memberi nama Anggi, nama saya sendiri, terus passwordnya. Terus di sini kita akan memasukkan password. Nah, berhasil, kita sudah membuat update password.
Nah, selanjutnya kita akan membuat grup add sambanya, samba grup. Nah, samba grup yang kemarin sudah saya buat, jadi berarti saya harus membuat samba grup yang terbaru. Nah, di sini saya akan membuat dan mengasih namanya samba grup 2. Setelah itu kita masukkan user mode-nya. Setelah ikuti ketikan ini /a terus /g samba grup 2 f string anggi, terus kita grupnya grup f.anggi. Nah, telah terbuat anggi dan samba grupnya, lalu ls. Nah, di situ folder anggi sudah muncul. Masuk ke menu cd, /dir /private 2. Nah, kita akan samakan kayak samba grup 2 nya. Kita di sini akan membuat folder private. Terus masuk ke cmod string r 755 /private 2, samakan kayak yang di atas. Lalu chon /r, samakan kayak yang di atas, f anggi, terus samba grup 2 /private 2. Terus masukkan samba passwordnya. Nah, di sini saya akan mengetik password. Setelah selesai, kita telah membuat user baru, yaitu nama Anggik. Nah, setelah itu kita masuk ke nano.itc/samba/smbd.conf. Kita di sini akan melakukan konfigurasi lagi untuk folder private-nya. Nah, di sini kita akan membuat sama kayak yang di atas, secret terus pet sama dengan ini red. Maaf, ini private 2 kayak yang tadi kita buat. Terus di sini write table sama kayak yang di atas, yes. Terus browsable sama dengan yes. Oke.
sama dengan yes, request only, validate user sama dengan Samba group 2 kayak yang tadi. Terus kita save. Setelah selesai kita mengatur konfigurasinya, maka kita coba ls, terus kita restart Sambanya, sistem ctl, restart Samba. Nah, setelah itu kita akan ke Windows R run, kita expand dulu folder tadi. Nah, di sini kita masukkan IP tadi. Nah, itu folder secret telah jadi. Setelah itu kita akan membuat folder untuk di dalamnya. Kita install apt-get install Samba client. Nah, di sini Samba client untuk berfungsi membuat folder di dalamnya. Nah, saya sudah download sebelumnya. Setelah itu kita akan melakukan konfigurasinya. Samba client /localhost /secret /u f nama kita tadi. Nah, masukkan password. Setelah itu, nah di sini maksud saya make dir Anggi. Nah, setelah itu kita coba masuk ke folder secret. Nah, telah jadi foldernya Anggi. Nah, kita telah berhasil membuat Samba Group, menginstal dan mengkonfigurasinya. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi DNS. Nah, kita di sini login, password sudo su, terus ifconfig. Nah, di sini IP saya menggunakan IP kelas B 172.16.1.1. Nah, di sini kita masuk ke cd/etc.bin ls. Nah, ini menu db-nya. Terus kita konfigurasinya. Nah, konfigurasi conf local conf option. Nah, di sini yang angka 0 ini kita ubah jadi IP yang kita ini tadi 172.16.1.1. Nah, setelah itu kita save. Lalu kita masuk ke nano name .conf. Nah, di sini kita akan masukkan konfigurasi. Nah, ikuti yang saya tulis seperti ini. zonanggi.com
file etc.bin db Anggi. Nah, di sini saya masukkan nama saya. Nah, selanjutnya ikutin seperti yang saya ketik. Nah, di sini IP-nya kita dibalikkan kayak yang tadi 172 nih, dari 116.172 dibalik. Terus ada ARPA tape master etc bin. Nah, di sini subdomainnya ya kayak untuk yang keduanya. Terus ini saya akan memasukkan 172 kayak kepala IP saya. Oke. Nah, setelah itu masuk ke cpdb.local. Maaf tadi maksud saya db local db.anggi db log 127 db 172. Nah, nano db.anggi. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasinya. Localhost kita ganti namanya jadi anggi.com. Terus ini kita ubah juga anggi.com. Nah, di sini kita masukkan IP kita tadi 172.16.1.1. Yang di bawah ini dihapus. Setelah itu kita save. Lalu masuk ke DB yang satunya lagi 172. Nah, yang localhost kita ganti jadi anggi.com. Ini juga kita ganti anggi.com. Nah, ini juga kita ganti anggi.com sama anggi.com. Lalu kita hapus yang ini jadi oktat terakhir dari IP kita, yaitu 1. Nah, lalu kita di sini kita akan konfigurasi. Lalu kita cek dulu apakah sudah benar penulisan yang kita konfigurasi tadi. Nah, di sini kita name cek zone db.anggi db.172. Nah, di sini sudah benar ada tulisan oke. Lalu kita cek nano etc/resolve.com. Nah, di sini kita masukkan name servernya 8.8.8.8. Nah, di sini juga name server 8.8.8. Nah, yang terakhir kita masukkan IP kita tadi 172.16.1.1. Setelah itu kita save. Nah, di sini kita sudah mengubahnya.
Lalu kita masuk ke etc init bin 9 restart. Kita akan merestart bin 9 nya dan oke. Terus service bin 9 restart. Lalu kita akan cek ns lookup domain kita tadi anggi.com. Nah, di sini sudah jadi, sudah ada namanya dan ada alamat IP-nya. Kita akan coba ns lookup yang melalui IP-nya 172.116.11. Nah, di sini juga ada sudah nama domain saya anggi.com. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi DNS. Nah, selanjutnya kita akan melakukan install telnet. Yang pertama kita masuk ke download putih dulu. Putih. Terus klik here. Lalu scroll yang ke bawah, pilih yang 64 bit putih exe. Nah, setelah kita download, setelah selesai, kita masuk ke pendownloadan tadi. Putih, kita run. Nah, di sini kita masukkan IP kita atau domain kita. Nah, di sini saya akan ping terlebih dahulu, ping anggi.com. Nah, di sini kita bisa ngeping ya, berarti connect. Setelah itu kita coba login melalui putih. Kita masukkan IP kita. Kita pilih telnet atau oke. Nah, gagal. Di sini tidak bisa karena kita belum menginstal telnetnya. Lalu kita pergi ke virtual, kita apt get install telnet di. Nah, di sini tunggu proses hingga selesai. Nah, ini akan proses penginstalan. Ini masih proses penginstalan. Nah, sudah selesai. Lalu kita connect ke putihnya, kita masukkan IP kita. Setelah kita cek, lalu oke. Nah, berhasil. Kita coba login anggi 7 passwordnya. Setelah itu kita masuk ke sudo. Password kita. Nah, di sini kita sudah login.
lalu kita coba exit, kita keluar, lalu kita ke Ubuntu-nya lagi, kita ke Ubuntu, terus apt get install SSH. Nah, di sini kita akan mendownload SSH. Nah, setelah selesai, lalu kita ke putihnya lagi, kita run, kita masukkan IP kita tadi 192. Satu 68 100 107. Nah, di sini kita akan coba connect melalui SSH. Nah, di sini kita sudah berhasil, lalu kita pilih accept. Nah, kita sudah bisa tersambung ke putihnya, lalu kita login. Kita login, masukin password sudoku, password kita, terus apt get remove telnet. Nah, di sini kita akan coba menghapus telnetnya. Kita tulis Y, nah sudah selesai menghapusnya. Lalu kita exit dan kita akan coba login lagi menggunakan telnet. Apakah akan bisa? 192 168. Nah, IP ini 100 107. Nah, kita akan coba login melalui telnet tadi yang kita telah hapus. Nah, di sini tidak berhasil, berarti telnet yang kita hapus telah berhasil dan berarti kita nggak bisa login. Nah, itu merupakan telnet dan SSH, penginstalan dan konfigurasinya. Terima kasih. Lalu selanjutnya kita akan FTP. Nah, di sini kita akan setting dulu networknya. Adapter pertama kita pilih NAT, yang kedua host only adapter. Lalu kita run, kita start Ubuntu-nya. Nah, di sini kita akan membuka Ubuntu dulu. Nah, sudah masuk, kita coba login. Kita login Anggi7 passwordnya, lalu sudoku. Setelah itu kita akan menginstal masuk ke CD dulu, terus apt get
install vs ftpd. Nah, kita pilih Y. Nah, di sini akan melakukan download. Kita tunggu terlebih dahulu. Kita tunggu proses penginstalan. Nah, lalu setelah selesai, kita coba ping terlebih dahulu anggi.com. Nah, bisa connect. Lalu selanjutnya kita akan cek FTP-nya. FTP. Lalu kita tulis FTP anggi.com. Nah, itu kita tinggal pilih open pick in app. Nah, setelah itu selesai. Itu merupakan FTP, materi FTP. Nah, lalu kita kembali. Selanjutnya kita akan menginstal web administrator. Lalu kita masuk ke Ubuntu, login. Sudo. Lalu kita akan menginstal apt-get install apache 2. Nah, di sini akan melakukan proses pendownloadan, penginstalan. Pilih Y. Nah, kita akan menunggu proses pendownloadannya sampai selesai. Ini merupakan lagi proses penginstalan, jadi kita tunggu sejenak. Nah, setelah selesai, lalu kita akan melakukan konfigurasi. Nah, terus kita akan melakukan konfigurasi vim etc/apache 2/conf /enable /security .conf, lalu enter. Nah, di sini kita akan masuk dan akan kita rubah di baris ke-25. Nah, itu yang server tokensnya 08 itu kita akan ubah menjadi prod. Di sini kita akan mengubah server tokensnya yang di atas ini yang saya tandain. Kita ubah. Kita ubah menjadi
out. Nah, setelah itu selesai, lalu kita konfigurasi lagi vim etc/apache 2 /mode enable /direct.com. Nah, di sini sudah kita lihat direktorinya ada index, ada html, ada cgi, ada php, ada html. Ini banyak pilihannya modulnya. Ini sudah terinstall. Selanjutnya kita keluar, kita masuk ke vim etc/apache 2 /apache 2.conf. Nah, di sini kita akan mengubah lagi konfigurasinya di baris ke 100 berapa ya, bentar. Nah, di sini kita akan menambahkan server name-nya www.anggi.com. Nah, setelah kita tambahkan, lalu kita save. Lalu kita akan masuk ke vim etc/apache 2/set enable /000 default.conf. Nah, di sini name servernya juga akan kita ubah menjadi nama kita yang kita buat. Name servernya server admin localhost, kita ubah jadi nama kita. Admin @anggi.com. Nah, setelah itu kita save. Lalu kita akan merestart sistem, restart apache 2. Nah, setelah kita restart, lalu kita akan menginstal apt-get install php.
kita akan menginstal PHP /CGI lib. Ikutin tulisan ini. Ikutin tulisan ini. apt install PHP CGI. PHP port. Nah, di sini kita akan menginstal PHP-nya. Nah, di sini akan kita tunggu proses penginstalannya. Tergantung kecepatan internet masing-masing. Ini juga akan memakan waktu yang cukup lumayan. Tapi nggak lama juga, bentar. Kalau internet cepat. Sini kita akan menunggu penginstalan. Setelah selesai penginstalan, ini sudah selesai penginstalannya. Lalu kita akan masuk ke pengaktifan PHP-nya terlebih dahulu. Nah, kita sudah mereload juga PHP 7.0 CGI. Nah, sini kita akan tulis service Apache 2 untuk reload. Kita ikutin. Nah, setelah selesai kita akan merestart PHP-nya juga. Lalu kita masuk ke image file PHP-nya,
etc PHP 7.0 Apache 2 PHP slash titik ini. Nah di sini kita akan mencari dan kita akan ubah di baris ke 100 lebih 900 kita ubah ke 900 line-nya. Kita cari server zone. Nah kita ketemu di 924. Nah date time zone nya kita ubah menjadi Asia Pontianak. Lalu kita save. Setelah itu kita masuk ke folder. Nah kita restart dulu Apache-nya. Sistem CTL restart Apache 2. Kita restart. Lalu kita masuk ke vim www/html/index.php. Nah, di sini kita akan coba membuat PHP-nya. Kita isi, kita tulis HTML body, terus ikutin yang saya ketik seperti ini. Kita akan mencoba menampilkannya di web. Ikutin yang seperti yang saya ketik seperti ini.
kita tutup. Setelah kita ketik, kita simpan, lalu kita akan ketik get install MariaDB server. Nah, terus tunggu hingga proses pendownloadan selesai. Ini merupakan tergantung kecepatan internet masing-masing. Nah, kita tunggu sampai proses penginstalan MariaDB nya selesai. Nah, setelah itu kita akan melakukan konfigurasinya Vim. Kita melakukan konfigurasi Vim etc MySQL MariaDB .conf .d slash 50 server.com. Nah, di sini di karakter set servernya kita ubah. Nah, di sini kita ubah menjadi UTF 08. UTF 8. Setelah itu kita save, kita keluar. Setelah itu kita restart lagi. Usahakan setelah kita menulis itu kita restart ya, restart MySQL. Nah, setelah kita restart, kita akan coba MySQL secure slash install Latiums.
Nah, di sini kita akan menginstalnya lagi. Terus kita pilih Y. Nah, di sini dia akan meminta lagi, terus kita pilih password, masukkan password. Lalu pilihan lagi, kita pilih Y. Kita pilih Y. Nah, terakhir ini kita pilih Y juga. Y lagi. Nah, kita sudah menginstalnya. Telah selesai. Nah, kita sudah di bagian MariaDB nya, menu MariaDB. Kita akan select user host password. Row MySQL user. Nah, di sini kita tidak memiliki database-nya. Berarti kita sudah bisa menggunakan MariaDB MySQL-nya. Telah selesai. Lalu kita telah selesainya. Lalu terakhir kita akan webmin. Nah, di webmin ini kita akan menginstal apt-get install Python ikutin tulisan ini. Libnet SSLEAY, ikutin. Nah, di sini berhasil. Kita akan menginstalnya Y. Tunggu sampai selesai penginstalannya. Kita tunggu penginstalnya. Nah, setelah selesai kita akan masuk untuk mendownload webmin-nya. Kita masuk ke browser, kita pilih ini Debian package, kita copy.
Di sini saya menggunakan putih karena Ubuntu versi saya tidak bisa mengcopy, jadi saya akan menggunakan putih. Nah, kita akan masuk menggunakan putih, kita login. Masukin IP kita 8.100.1.7. Nah, di sini kita akan login menggunakan putih untuk mendownloadnya. Terus curl /L/O, lalu pastikan link yang kita masukkan tadi. Nah, selesai. Nah, berikut cara penginstalan dari melalui pertama yaitu Samba, DNS, FTP, terus Telnet, SSH, web administrator, webmin. Nah, berikut videonya telah kita saksikan, telah kita coba kerjain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.